Makanya antum tahu ikhwan, antum buka di dalam Al-Quran ayat yang paling panjang di dalam surat Al-Baqarah, yaitu adalah ayat tentang salat, bukan. Ayat tentang puasa, enggak. Ayat tentang masalah haji, bukan. Tetapi ayat yang paling panjang di dalam Al-Quran antum buka dalam surat Al-Baqarah, ngatur bagaimana kehidupan anak dan antum kalau terlibat utang, terlibat muamalah, bagaimana kemudian petunjuknya supaya kita tidak saling menyakiti ketika terlibat muamalah. Kenapa? Untuk menjaga hati di antara orang yang beriman. Antum tahu di dalam sunnah, bagaimana kita di dalam sunnah, kalau antum kemudian datang dijamu oleh seseorang, ada orang yang menjamu antum, yaitu adalah dengan kurma. Kita tidak boleh itu kemudian ngambil kurma, itu kemudian langsung dua. Di dalam sunnah makruh, antum datang ke tempat saya, ana sajikan kepada antum kurma, antum ambil kurma dua sekaligus. Kenapa kita makruh untuk mengambil dua kurma sekaligus? Karena sesungguhnya bisa jadi kurma yang antum ambil dua itu, bisa jadi teman antum akan mengambilnya, karena antum sudah ngambil dua, maka kemudian dia tidak jadi mengambil kurma itu dan tidak mendapatkan bagian. Loh, sampai urusan kurma saja diatur dan diberikan petunjuk bagaimana kurma yang kita ambil ketika diberikan itu hidangan, kemudian kurma itu tidak menyakiti hati orang yang beriman. Antum dapati kalau kita bertiga, saya bertiga, kemudian saya bertiga, kemudian saya bisik-bisik kepada Ustadz Ahmad Ridwan, kemudian ada Ustadz Farid, maka kemudian yang dua ini berdosa ikhwan. Walaupun saya tidak mengatakan apapun tentang beliau, mungkin saya menyampaikan tentang surat Al-Ikhlas, saya nyetor hafalan sama beliau. Tapi ternyata kalau kemudian saya berduaan, lalu kemudian saya ngobrol, lalu kemudian berbisik, yang ketiga kemudian tidak mendengar, maka sesungguhnya yang dua ini mendapatkan dosa dan mendapatkan hisab. Disitulah kita paham ikhwan, tidak ada agama yang paling memperhatikan hati di antara orang yang beriman kecuali adalah Islam. Makanya kalau kita ngikutin Nabi, lalu kemudian kita tidak memperhatikan bagaimana kehidupan kita ketika bermuamalah, sampai antum kita mengikuti Nabi, lalu menyakiti hati orang yang beriman, lalu tercerai-berai di antara orang yang beriman, padahal menyaksikan Robnya sama, menyaksikan Rasulnya sama, menyaksikan sahabat 120.000 sahabat diimani dengan iman yang sama, lalu antum merasa tenang dan tertawa ketika menyakiti orang yang beriman. Antum bisa bayangkan itu, bagaimana kedudukan kita di hadapan Allah. Berapa puluh ayat yang Allah akan turunkan kalau misalkan Quran masih diturunkan, hanya untuk ngingetin kita ketika kita bermuka masam dan menyakiti orang yang beriman. Nabi saja bermuka masam kemudian berpaling, maka kemudian diingetin oleh Allah, kita bukan Nabi, kita bukan Rasul, sering memalingkan wajah di antara orang yang beriman, sering menyakiti orang yang beriman, jempol kita sering menyakiti orang yang beriman, lalu setelah itu kita tertawa terbahak-bahak setelah menyakiti orang yang beriman. Sunnah mana yang kamu ikuti, hati mana yang kamu ikuti? Karena sesungguhnya tidak ada sunnah yang menjadikan kita saling mencintai kecuali adalah Rasulullah, supaya menjaga hati orang yang beriman.